Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Ya, kita telah sampai di penghujung tahun ini Bapak Ibu Saudara. Kita sudah sampai di bulan Desember dan sebentar kita akan memasuki tahun 2022. Saya yakin dan percaya kita sudah melewati tahun ini dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita melalui tahun ini dengan baik. Mungkin ada yang kurang, kita merasa kurang pas, tapi yakin dan percaya itu yang terbaik yang Tuhan sediakan buat kita. Mari kita mau berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan sekali lagi pada minggu ini. Tuhan Allah Bapa kami bertahta di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh mendengarkan SOS pada minggu ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami Tuhan, membuka telinga kami Tuhan untuk mendengar dan belajar kebenaran firman-Mu sekali lagi pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Tuhan karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, biasanya sebelum kita memasuki tahun baru, khususnya mungkin tahun 2022 besok ini kita akan melangkah bersama kita menuju tahun baru 2022. Biasanya kita memiliki resolusi Bapak Ibu. Oh, apa yang belum kita capai di tahun 2021, apa yang menjadi harapan cita-cita kita yang belum kita capai di tahun ini. Kita pingin, oh tahun depan aku akan mencapai. Oh tahun depan aku bisa beli mobil. Oh tahun depan saya bisa beli rumah. Oh tahun depan saya mungkin memiliki keturunan. Ya, banyak dari kita yang memiliki harapan dan cita-cita. Nggak salah Bapak Ibu, itu normal. Saya yakin dan percaya kita semua memiliki harapan dan cita-cita yang akan kita capai di tahun 2022. Nah, tapi yang saya mau bagikan pada hari ini adalah bagaimana cara kita bisa kita berdoa itu Tuhan mendengarkan doa kita, dan Tuhan terlebih lagi Tuhan mengabulkan doa kita Bapak Ibu. Hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh dalam Alkitab yang mungkin tidak terlalu sering dibahas, tapi saya mau bahas dari seorang yang bernama Sakaria. Bapak Ibu ingat siapa Sakaria ini? Dia adalah orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ya, biasanya Yohanes Pembaptis ini dibahas mungkin kalau untuk khotbah Natal ada yang bahas. Oh, Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan untuk kelahiran Tuhan Yesus. Dia menyiapkan jalan untuk pelayanan Tuhan Yesus seperti itu. Nah, sekarang yang saya mau bagikan pada hari ini adalah siapa sih seorang Sakaria ini siapa? Sakaria ini diceritakan di dalam Lukas 1. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai yang ke-25. Hari ini saya nggak akan baca semua Bapak Ibu karena mungkin akan terlalu panjang. Jadi akan saya ringkas saja untuk Bapak Ibu bagaimana cerita dari seorang Sakaria dan bagaimana dia bisa mengalami janji Tuhan. Bagaimana dia bisa memiliki anak, yaitu Yohanes. Sakaria ini merupakan seorang imam Bapak Ibu. Jadi dia juga ada pelayanan yang dia lakukan. Dia seorang imam yang taat. Nah, kalau kita pelajari pekerjaan imam pada waktu zaman-zaman itu adalah pekerjaan yang benar-benar dikhususkan. Jadi bukan cuma sekedar, oh ya saya datang ke gereja misalnya, oh ya saya pelayanan. Tapi kalau imam ini benar-benar dikhususkan pada saat itu. Dan bisa sewaktu-waktu dipanggil untuk bertugas di bait suci pada saat itu. Nah, Sakaria memiliki istri yang bernama Elisabet. Pada waktu itu Sakaria dan Elisabet ini sudah tua, mereka belum memiliki keturunan. Dan saya yakin dan percaya semua pasangan pasti rindu untuk memiliki keturunan. Begitu juga dengan Sakaria dan Elisabet pada waktu itu. Mereka juga merindukan seorang anak, tapi sampai umur mereka tua, usia lanjut, ternyata mereka belum memiliki anak karena mereka mandul. Nah, suatu ketika datang malaikat Tuhan dan berbicara kepada Sakaria bahwa istrinya akan mengandung. Nah, kenapa kok pada akhirnya di umurnya yang tua, bukan di umurnya yang muda, bahkan umurnya sudah lanjut, dan orang mungkin bilang nggak masuk akal orang yang udah umur segitu bisa punya anak. Justru Tuhan nyatakan. Di sini saya membagikan 3 hal yang membuat Sakaria dan Elisabet ini bisa memiliki keturunan atau apa yang menjadi harapan mereka, yaitu memiliki anak, itu dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah
Zakaria dan Elizabeth ini selalu hidup saleh. Saya mau bacakan buat kita semua di Lukas 1 ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, jadi poin yang pertama adalah selalu hidup saleh, hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Apa kata Tuhan, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu yang dilakukan Zakaria dan Elizabeth. Di sini dikatakan selalu. Selalu itu berarti bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, sebulan sekali, atau seminggu sekali, tapi konsisten Bapak Ibu. Di sini bicara tentang konsisten. Sedangkan banyak dari kita melakukan kalau kita ingat. Kalau nggak ingat, nggak dilakukan. Kalau kita mau, ya kita lakukan. Tapi yang di sini adalah hidup saleh itu bukan suatu pilihan Bapak Ibu, tapi suatu keharusan. Kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu bukan suatu pilihan, tapi itu keharusan yang harus kita lakukan, kita jalani hari lepas hari. Nah, ketika Zakaria dan Elizabeth melakukan itu, dan itu bukan dalam waktu yang sebentar Bapak Ibu. Dari mereka muda sampai mereka tua, mereka lakukan itu terus-menerus. Itulah yang membuat Tuhan mengabulkan apa yang menjadi keinginan mereka, yaitu memiliki anak. Bahkan anak yang mereka lahirkan itu bukan anak yang biasa-biasa Bapak Ibu. Anak yang mereka lahirkan adalah Yohanes Pembaptis. Dia yang membuka jalan bagi Tuhan. Dan itu suatu yang luar biasa, suatu privilege yang luar biasa dari Tuhan. Jadi yang pertama, selalu hidup saleh. Hidup saleh kita banyak belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, salah satunya juga Ayub. Bagaimana kita tahu kesalehan hidup Ayub. Hari ini kita belajar juga dari tokoh yang berikutnya adalah Zakaria dan Elizabeth. Mereka juga hidup saleh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan juga membuka kandungan dari Elizabeth. Mereka punya anak, dan anak yang luar biasa. Bukan hanya sekedar anak yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Nah, itu yang poin yang pertama. Bagaimana supaya doa kita dijawab Tuhan adalah kita hidup saleh, selalu hidup saleh. Yang kedua adalah setia dalam pelayanan. Nah, seperti yang saya bahas tadi sebelumnya, Zakaria ini adalah seorang imam. Dia bukan cuma jemaat biasa. Saya di sini bukan mengatakan, oh kalau jemaat biasa ya sudah gitu-gitu aja. Enggak Bapak Ibu, tapi yang saya bahas dalam hal ini adalah Zakaria itu adalah seorang pelayan dan dia setia dalam pelayanannya. Banyak orang mungkin melakukan pelayanan untuk dilihat orang. Banyak orang melakukan pelayanan karena mungkin, oh kalau saya nggak pelayanan, saya nanti dihina orang, kok nggak pelayanan. Padahal kita dikasih talenta, tapi kita nggak pelayanan. Atau kita disuruh Bapak Gembala mungkin, ayo pelayanan, sehingga kita sungkan, kita nolak, kita sungkan nolak, akhirnya kita menerima. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang dikatakan di sini ada setia dalam pelayanan. Jadi bukan cuma sekedar melakukan pelayanan, tapi juga setia. Nah, ini yang nggak gampang Bapak Ibu, karena setia itu juga berbicara tentang konsisten. Ketika kita melakukan pelayanan, kalau kita mau, kalau kita lagi mood kita lagi bagus, kita mau pelayanan, semua orang juga bisa Bapak Ibu. Tapi di sini, apalagi yang seperti saya bilang sebelumnya, kalau di zaman Zakaria waktu itu, bisa sewaktu-waktu dipanggil untuk pelayanan. Nah, di sini juga kita juga belajar dari Zakaria. Kita mau memberikan untuk Tuhan, pelayanan kita untuk Tuhan, bukan untuk kemegahan diri kita, bukan untuk dilihat orang. Ketika kita pelayanan motivasinya tidak untuk Tuhan, maka sulit untuk bisa setia dalam pelayanan itu. Zakaria itu dulu kalau mau pelayanan, dia bahkan bisa menunggu giliran untuk melakukan pelayanannya, dan menunggu gilirannya bisa lama. Kalau mungkin zaman sekarang enak, tiap minggu sudah dijadwal. Kalau Zakaria mungkin jadwalnya itu bisa berbulan-bulan baru dijadwal ulang. Jadi dia tuh begitu menantikan pelayanan itu, dan ketika dia melakukan pelayanan itu, dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati, dengan effort yang maksimal untuk Tuhan. Nah, itulah yang membuat hati Tuhan itu luluh dengan Zakaria. Nah, jadi poin yang kedua adalah setia dalam pelayanan. Bukan hanya sekedar melakukan pelayanan, tapi juga setia. Saya juga di sini ingin menghimbau Bapak Ibu, ayo kalau yang belum ikut pelayanan, ayo kita mulai ikut pelayanan. Pelayanan itu bukan hal yang, oh saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa khotbah. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Pelayanan di tempat ini juga banyak. Ayo saya ngundang semua Bapak Ibu yang belum terlibat pelayanan, ayo kita sama-sama rajin bergandengan tangan melayani Tuhan sama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan.
Yang ketiga, yang terakhir. Jadi kalau yang pertama tadi sudah hidup saleh, selalu hidup saleh dalam Tuhan. Yang kedua adalah setia dalam pelayanan. Yang ketiga ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Ini adalah rajin berdoa. Nah, sering kali kita mendengar, rajin berdoa itu sudah sering dikatakan, sudah sering diajarkan. Nah, karena sudah sering diajarkan itu Bapak Ibu, apakah kita sudah rajin? Kita sering kali diingatkan, tapi apakah kita sudah rajin berdoa? Sering kali kita merasa, diingat lo berdoa ya sudah sering, gampang, aku bisa doa sendiri. Doa kan nggak perlu dilihat orang, doa bisa doa sendiri di rumah. Betul Bapak Ibu, tapi apakah betul Bapak Ibu sudah melakukan dengan sungguh-sungguh rajin berdoa ini? Ataukah doa itu juga kalau ingat, kadang kita mungkin kalau sudah terlanjur lapar, kita lupa untuk berdoa, kita langsung makan. Kita sudah ngantuk, malam itu sudah benar-benar ngantuk. Tuhan kan ngerti saya capek seharian bekerja, seharian ngurus rumah, seharian ngurus anak. Tuhan ngerti kok kita capek, wis nggak usah doa, nggak apa-apa, besok masih bisa. Seringkali mungkin kita berargumen seperti itu. Kita melupakan jam-jam doa kita beranggapan, Tuhan ngerti kok. Tuhan kan juga Allah yang maha tahu. Tuhan tahu kesibukanku hari ini. Tuhan tahu kalau aku ini benar-benar capek. Sehingga nggak doa pun mungkin kita menganggap itu hal yang biasa. Kita buat excuse untuk Tuhan. Nggak berdoa nggak apa-apa. Nah, poin yang ketiga ini nggak kalah penting adalah rajin berdoa. Karena berdoa itu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bukan cuma sekedar minta-minta dengan Tuhan, tapi kita juga berkomunikasi intim dengan Tuhan. Kita bangun hubungan, kita jalin hubungan dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa ini Bapak Ibu. Dasar dari sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Kalau kita pengen hubungan yang intim dengan Tuhan, ya kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara apa? Lewat doa. Jam-jam doa kita, itu harus kita tingkatkan. Jam-jam doa kita harus kita tambah, bukan tambah kita kurangi. Bahkan mungkin kalau bisa kita lakukan hal-hal yang ekstrim seperti yang saudara sepupu kita lakukan. Ada jam-jam doa yang sudah kita patenkan, yang tidak bisa kita ganggu gugat. Mungkin selama ini kita doa kalau makan, doa kalau bangun tidur, doa kalau mau tidur. Tapi kita tidak ada jam-jam doa khusus mungkin. Saya mau ajak Bapak Ibu sekarang, saudara juga, kita punya jam-jam khusus. Misalnya kita mau berkomitmen, jam 4, jam 5 subuh saya mau bangun, saya mau berdoa untuk Tuhan. Saya mau berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita ambil komitmen masing-masing Bapak Ibu sesuai dengan iman kita. Kita tambah jam-jam doa kita, bahkan kita tambah jam-jam doa khusus. Mungkin kita berdoa untuk keluarga kita mau berdoa untuk pasangan kita, anak kita. Kita berdoa untuk gereja kita ambil jam-jam khusus, kita ambil jam-jam doa syafaat untuk diri kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jangan cuma berkomunikasi dengan Tuhan kalau perlu. Jangan berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita ingat. Tuhan bukan cuma sekedar seperti jin atau apapun untuk mengabulkan keinginan kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan adalah Allah dalam hidup kita. Dia Raja dalam hidup kita. Kita harus sempatkan waktu untuk bertemu. Kita harus sempatkan waktu untuk berdoa. Nggak banyak, mungkin nggak lama mungkin. Cuma 1 jam nggak nyampe, nggak apa-apa. Banyak dari kita mungkin beranggapan, doa itu harus lama, doa itu harus mengukir kata-kata yang indah, doa itu harus seperti berpuisi. Hari ini saya mau katakan enggak seperti itu Bapak Ibu. Bagi saya pribadi, kalau berdoa itu bagaimana kita bangun hubungan aja dengan Tuhan. Bukan kita mau berpuisi dengan Tuhan, kita harus lama, kita harus siapkan kata-kata yang indah untuk mengagungkan Tuhan. Iya, kita mengagungkan Tuhan, iya. Tapi bukan itu yang menjadi ketakutan dalam diri kita. Saya nggak bisa kok berkata-kata yang bagus, jadi saya doa nanti aja kalau saya bisa ngatur kata-kata yang bagus. Jadi kita berdoa itu harus rajin Bapak Ibu, bukan cuma sekedar berdoa, tapi kita berdoa itu yang intim dengan Tuhan. Kita bangun hubungan dengan Tuhan, sehingga Tuhan itu juga memiliki kedekatan dengan kita. Tuhan itu tahu ini yang dibutuhkan anak-anakku dan aku akan memberikannya sekarang. Jadi ini yang 3 hal yang mau saya bagikan. Bagaimana supaya doa kita itu bisa didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Apalagi kita punya resolusi untuk tahun depan. Saya ingin punya anak, saya ingin punya pekerjaan yang lebih baik, saya ingin memiliki rumah, saya ingin memiliki mobil. Yuk kita mau bawa itu semua kepada Tuhan. Kita mau sama-sama melakukan 3 hal ini. Kita mau perbarui komitmen kita untuk kita bisa hidup saleh. Kita harus memiliki prioritas hidup kita harus seperti Tuhan. Kita memiliki kerinduan, hidup kita harus saleh. Terus yang kedua, kita juga setia dalam pelayanan. Kalau kita hari ini sudah
kasih kepercayaan untuk memiliki pelayanan, ayo kita lebih setia lagi. Kita melayani bukan untuk dilihat orang, tapi kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Bahkan pelayanan ini sebenarnya nggak bisa untuk dibuat membalas kebaikan Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kita melayani dengan setia. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Waktu kita, tenaga kita. Itu yang kita berikan dalam pelayanan kita. Yang ketiga juga kita rajin berdoa. Kita luangkan waktu, kita sempatkan waktu. Jangan kita cuma kalau ingat kalau berdoa Bapak Ibu. Ya, jadi itu aja 3 poin yang mau saya bagikan. Saya berdoa biarlah apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita di tahun 2022 mendatang itu bisa kita capai dan kita jalani tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Meskipun keadaan mungkin ya sudah lebih baik dari 2021, tapi kita juga nggak tahu apa yang bakal terjadi di tahun 2022 mendatang. Jadi ayo kita mau melangkah bersama Tuhan, kita mau membuka lembaran tahun baru ini dengan Tuhan dan kita jalani. Dan saya yakin dan percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita anak-anak Tuhan tidak akan dikecewakan Bapak Ibu. Ketika kita berjalan dengan Tuhan, hal-hal yang gak mungkin, hal-hal yang kelihatannya itu tidak masuk akal di mata manusia, Tuhan akan bukakan jalan. Tuhan akan buatkan jalan bagi kita. Bahkan ketika kita merasa, ini sudah mentok, ini sudah batas maksimal kemampuanku. Oh, Tuhan tidak begitu Bapak Ibu. Tuhan tidak punya batas. Kekuatan Tuhan itu tanpa batas. Anugerah Tuhan juga bagi kita itu juga tanpa batas. Yuk kita mau gunakan waktu yang ada. Kita mau melangkah bersama Tuhan. Kita menyongsong tahun 2022 itu menjadikan tahun yang lebih baik dari tahun 2021 ini. Ya, sekian yang mau saya bagikan. Terima kasih. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami berdoa yang surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, biarlah kami boleh hidup saleh di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjaga hati kami, biarlah hati kami selalu untuk Engkau Tuhan. Dan kami juga boleh setia dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah kami melayani Engkau dengan hati kami Tuhan, bukan untuk dilihat orang Tuhan, bukan untuk kemegahan diri kami Tuhan, tapi kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami boleh semakin rajin berdoa Tuhan, semakin intim dengan Engkau Tuhan, membangun hubungan dengan Engkau hari lepas hari Tuhan. Biarlah kami memiliki keintiman yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh tetap setia bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya tahun 2022 besok ini akan kami lalui dengan Engkau Tuhan, bersama-sama dengan Engkau menuju tahun yang lebih baik Tuhan daripada tahun ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati pemimpin kami Tuhan, Kau berkati pemimpin daerah Tuhan, sampai pemimpin terendah di pemerintahan ini Tuhan. Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan, biar mereka boleh melayani, boleh bekerja dengan takut akan Engkau Tuhan, dan membawa bangsa dan negara kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk kota yang kami kasihi Tuhan, kota Surabaya ini Tuhan. Kau berkati juga pemimpinnya Tuhan dari jajaran tertinggi dan jajaran terendah Tuhan. Kau juga mau bungkus mereka, Kau ikat mereka dengan tali kasih-Mu Tuhan, biar mereka boleh bekerja untuk membawa kota ini menjadi kota yang lebih baik, kota menjadi aman Tuhan, menjadi damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang kami kasihi, gereja Imamat Rajani ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu boleh senantiasa menaungi kami ini Tuhan, di jemaat Imamat Rajani ini Tuhan. Kau juga berkati Bapak Gembala Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan, berkati apapun yang beliau cita-citakan Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat-Mu yang tak terduga-duga bagi beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, dan biarlah kami boleh terus tekun Tuhan. Kami memiliki ketekunan yang lebih lagi untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami yakin dan percaya firman-Mu ini akan menjadi pelita bagi langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.